Badai hujan di China Selatan selama akhir pekan menyebabkan banjir besar, memaksa puluhan ribu orang mengungsi. Sedikitnya 11 orang hilang dan beberapa luka terkait dengan cuaca buruk. Foto udara menunjukkan pemandangan umum bangunan dan jalan yang terendam banjir setelah hujan lebat di kota Xingyuan di Provinsi Guangdong, China Selatan pada Senin 22 April 2024. Badai yang diwarnai hujan lebat yang menyebabkan banjir menerjang wilayah China bagian selatan memaksa puluhan ribu orang mengungsi dari rumah masing-masing. Sekitar 11 orang dilaporkan hilang akibat badai tersebut dengan beberapa orang mengalami luka-luka dalam berbagai insiden terkait cuaca buruk. Seperti dilansir AFP, hujan lebat mengguyur Provinsi Guangdong dalam beberapa hari terakhir hingga membuat sungai setempat meluap. Ini meningkatkan kekhawatiran akan terjadinya badai besar yang menurut media pemerintah hanya terjadi sekali dalam satu abad. Menurut laporan Xinhua, lebih dari 53.000 orang telah dievakuasi dari berbagai area di Provinsi Guangdong. Dari jumlah tersebut, lebih dari 45.000 orang diantaranya dievakuasi dari kota Xingyuan, Guangdong bagian utara yang terletak di tepi Sungai Bei, anak sungai di delta Sungai Mutiara. Provinsi Guangdong merupakan kantung manufaktur China yang berpenduduk padat dan menjadi rumah bagi sekitar 127 juta orang. Di kota Xiangwan, menurut laporan media pemerintah, 6 orang mengalami luka-luka dan beberapa orang lainnya terjebak tanah longsor yang dipicu hujan lebat pada Minggu waktu setempat. Provinsi-provinsi lainnya seperti Fujian, Guizhou, dan Guangxi, menurut Pusat Meteorologi China Nasional, juga akan terkena dampak hujan deras dalam jangka pendek. Beralih ke berita selanjutnya, di mana Korea Utara kembali mencari perhatian dunia. Di tengah perang yang berkecambuk di Rusia dan Ukraina, serta memanasnya Timur Tengah karena serangan Israel ke Gaza dan konflik Israel-Iran, Pyongyang melakukan simulasi serangan balasan nuklir. Negeri itu menembakkan beberapa rudal balistik jarak pendek Senin waktu setempat. Mengutip media lokal KCNA, pemimpin Korut Kim Jong-un bahkan turun langsung mengawasi latihan itu. Menurut AFP, Selasa 23 April 2024, KCNA menulis bagaimana Kim memandu latihan taktis gabungan yang menyimulasikan serangan balik nuklir yang melibatkan pasukan artileri, roket berukuran sangat besar. Disebut pula bahwa roket-roket tersebut mencapai sasaran mereka sekitar 352 km atau 219 mil jauhnya. Laporan ini dikonfirmasi militer Korea Selatan. Senin, rudal disebut terbang di wilayah Pyongyang sejauh 300 km sebelumnya jatuh di perairan timur semenanjung Korea. Korsel menyebut hal ini sebagai provokasi terang-terangan. Tokyo juga mengonfirmasi peluncuran itu. Juru bicara pemerintah mengatakan satu rudal memiliki ketinggian maksimum 50 km dan mendarat di luar ZEE negara tersebut. Peluncuran tersebut adalah yang kedua dalam waktu kurang dari seminggu yang dilakukan Korut. Jumat lalu, dalam laporan media lokal setempat, pemerintah Kim Jong-un juga menguji hulu ledak super besar yang dirancang untuk rudal jelajah strategis, di mana militer Seoul juga mengonfirmasi laporan itu. Para analis meyakini aktivitas Korut ini terkait Rusia, di mana Pyongyang mungkin melakukan uji coba rudal jelajah sebelum mengirimkannya ke Rusia untuk digunakan di Ukraina. Klaim ini merujuk pernyataan Amerika Serikat dan Korsel yang mensinyalir Korut telah mengirimkan senjata ke Rusia meskipun sanksi PBB melarang tindakan tersebut. Korsel mengklaim bahwa Korut ini mengirim sekitar 7.000 kontainer senjata ke Kremlin. Adapun pada 2023, Korut juga melakukan sejumlah uji coba rudal yang melanggar sanksi PBB sejak tahun 2006. Meskipun ada peringatan dari Washington dan Seoul. Beralih ke berita terpopuler dari domestik, di mana jajaran orang terkaya di Indonesia kehilangan hartanya hampir 1% dalam semalam. Penurunan harta kekayaan konglomerat RI terpantau beriringan dengan jatuhnya kinerja pasar modal Indonesia akibat sentimen geopolitik global. Pada penutupan perdagangan kemarin, Senin 22 April 2023, IHSG ditutup anjlok 0,19% ke angka Rp7.073. Mengutip data Forbes Real-Time Billionaires per hari ini, Selasa 23 April 2024, orang terkaya di RI
Prajogo Pangestu mencatatkan penurunan harta kekayaan terbesar sebanyak 4,18%. Pengusaha petrokimia itu kehilangan sekitar 2,2 miliar dolar AS atau sekitar 35,7 triliun rupiah. Yang otomatis menurunkan kekayaan bersihnya menjadi 50,5 miliar dolar AS atau sekitar 819 triliun rupiah. Di peringkat kedua, Low Tuk Wong mencatatkan pengurangan kekayaan sebesar 0,85%. Pendiri PT Bayan Resources Tbk kehilangan sekitar 220 juta dolar AS atau sekitar 3,6 triliun rupiah, yang otomatis menurunkan kekayaan bersihnya menjadi 25,7 miliar dolar AS. Selain itu, Budi dan Michael Hartono juga mengalami penurunan harta yang sama dengan konglomerat lainnya. Pemilik PT Bank Sentral Asia Tbk tersebut kehilangan masing-masing 1,22% dari total kekayaannya. Ya, dan ke berita terpopuler terakhir di mana pelatih tim nasional Indonesia U23, Sinteyong mengatakan bahwa pelatih timnas Korea Selatan U23, Hwang Sun-hong, akan stres jelang menghadapi skuad Garuda Muda pada Kamis 25 April 2024 mendatang. Pernyataan Sinteyong tersebut dikutip dari media lokal Korea Selatan, Chosun, pada hari ini. Namun pelatih yang akrab disapa STY itu juga sangat berhati-hati dalam berkomentar jelang melawan negara asalnya itu dalam babak 8 besar Piala Asia U23 2024. Dirinya menjelaskan tidak akan memberikan komentar, kesan, dan sebagainya. Wawancara akan diadakan setelah pertandingan. Dalam artikelnya, Chosun mengatakan bahwa menang atau kalah antara Indonesia dan Korea Selatan dalam babak perempat final Piala Asia U23 2024 akan sulit untuk diprediksi. Sebab tim Merah Putih menunjukkan momentum yang kuat pada turnamen di Qatar ini. Indonesia untuk pertama kalinya melaju ke putaran final Piala Asia U23 di bawah kepemimpinan pelatih Shin. Mereka lolos babak penyisihan grup. Senjata paling tajam adalah kehadiran Shin Tae-yong. Ia adalah pelatih yang paling tahu Korea. Pelatih Shin diketahui telah mengamati pekerjaan misionaris terakhir di Korea dan Jepang.